kita berdua ini hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, "Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya." Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, maka diutuslah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup pada saat ini, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya sekarang. Setelah Nabi Muhammad, "Aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa." Apa kata Nabi Muhammad? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Coba. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku." Di dalam Al-Quran dikatakan, "Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin." Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, "Inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepada Allah dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran." Makanya di dalam Quran surah Fusilat itu dikatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, "Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu." Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Al-Imran ayat 31 sudah jelas. "Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Kutanya sama abang, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana, bang? Di surga, bang. Ya sudah, asyhadu. Diskusi aja kita, bang. Diskusi aja, bang. Diskusi Iya, santai makanya aja, itu, bang. Makanya ketika abang sangat rancu, bang, ya saya suka diskusi sama abang, apalagi kalau kita pakai ke proses penyaliban itu luar biasa, bang. Ingat, bang, kalaulah Yesus datang ke dunia itu dengan caranya mati di kayu salib untuk menebus dosa orang Kristen, berarti ada beberapa ayat harus dihapus, bang. Di dalam Matius 9 nomor, di dalam Matius 9 nomor 2 harus dihapus. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, maka apa kata Yesus? "Karena besar imanmu, maka dosamu telah diampuni." Betul? Betul. Dosa orang itu diampuni atau tidak? Ketika Yesus berkata begitu, Ya, diampuni diampuni kan? pasti, bang. Kalaulah Yesus berkata-kata saja dosa orang itu diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Padahal dia berkata bisa. Ayo. Iya, nubuatan di Yesaya, hamba yang menderita di Migdal Eder, menara kawanan Tidak, domba, Bang. ya itu cuma merujuk kepada satu nama. Begini, Kisah ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, karena orang lumpuh itu besar imannya itu karena dia tahu bahwa Yesus ini Mesias, datang dari Tuhan. Makanya dia berusaha memohon agar Yesus menyembuhkan dia. Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Karena besar imanmu, maka dosamu telah diampuni." Siapa yang mengampuni? Bukan Yesus, melainkan Allah Bapa. Karena dia tahu ini Mesias. Iman itu kan meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Jadi dia sangat mengimani bahwa Yesus ini adalah Mesias, diutus oleh Sang Bapa, maka dosanya diampuni. Gimana? Tapi begini, bang, ada satu detail kecil yang mungkin saya mau sampaikan pada abang. Kalau dalam perjanjian lama, ahli Taurat atau orang-orang Yahudi mau menyebut firman Allah dalam perjanjian lama, mereka akan para rasul atau ahli Taurat, mereka akan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan." Jadi diawali dengan kata "beginilah firman Tuhan."
Sedangkan Tuhan Yesus apa yang dia bilang? Aku berkata kepadamu. Tuh, pasti Tuhan Yesus dia bilang begitu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya apa? Nah, itu pasti di awal dengan aku berkata kepadamu. Sementara kalau merujuk kepada Taurat, orang-orang akan berkata beginilah firman Tuhan. Itu Bang. Oke, begini. Kutunjukkan Anda nih, ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus diperintahkan oleh Bapa untuk menyampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, dengarkan. Apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berarti Yesus mengatakan ini apa yang difirmankan Bapa kepadanya. Nih. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sudah jelas, Yesus datang ke dunia ini diperintahkan oleh Bapa. Kamu mengatakan ini, kamu mengatakan ini. Maka itu dikatakan, inilah terang yang telah datang ke dunia. Terang itu maknanya apa? Kebenaran. Jadi siapa yang mengikuti Yesus, maka dialah mendapatkan terang itu. Sehingga Yesus mengatakan, barang siapa yang ada dalam firmanku, maka dia adalah muridku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Benar? Asyhadu? Sudah Pak. Kalau data itu, saya ini kalau jadi pendeta ini. Tapi saya sampaikan, saya sampaikan kekaguman kepada Abang Loading ini. Saya bilang ilmunya terhadap Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang dihafal. Saya kagum, mantap Ya, Abang. kembali kepada Yesus. Bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih? Betul. Bukan yang berseru Tuhan Tuhan. Iya, doakan saja kan, begitu. Dan saya dipilih Yesus Orang karena Kristen apa saja yang tidak saya semua sampaikan. masuk surga Bang. Karena Tuhan Orang bilang Kristen kan. semua tidak masuk surga. Iya betul. Karena bukan yang berseru Tuhan Tuhan. Karena banyak kan yang munafik berseru Tuhan Tuhan tapi korupsi, berseru Tuhan Tuhan betul. tapi menganiaya, merkosa atau berbuat kekejian. Nah itu apa itu Tuhan Tuhan apa itu? Itu kan banyak juga orang seperti itu. Makanya sudah benarlah firman Tuhan, Maksud bukan saya semua yang begini, berseru Pak. Tuhan Tuhan. Maksud saya begini, semalam berapa hari itu kan saya diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali. Beliau sudah mengakui bahwa di LAI itu memang banyak sekali perubahan-perubahan di situ. Maka saya bilang seandainya Kristen ini mereka kembali belajar original teks, itu mereka tidak akan tersesat. Karena begini Pak, kurios itu kan dua makna, Tuhan sama Tuan, benar? Betul. Oke. Kenapa kurios itu memiliki dua makna? Kenapa? Ya, ada perkembangan bahasa. Bahasa itu berkembang. Kurios itu memiliki dua makna, Tuan sama Tuhan. Jadi jikalau kurios ini kita sandingkan kepada Bapa, berarti dia menjadi Tuhan langit dan bumi. Tetapi jikalau kurios ini kita sandirkan kepada Yesus, berarti dia menjadi Tuan. Sebagaimana kata Rob ya, kata Rob itu artinya pemilik. Tetapi jikalau Rob ini kita sandingkan kepada Allah, berarti menjadi Robbil Alamin, pemilik langit dan bumi. Tetapi jikalau kata Rob ini disandirkan kepada saya, berarti menjadi Robul Bait, pemilik rumah. Contohnya seperti kata bisa. Bisa ini kalau kita sandingkan kepada manusia, maka dia menjadi kelebihan. Oh, manusia itu bisa bawa mobil, bisa bawa pesawat, bisa bawa motor. Kelebihan kan? Tetapi jikalau kata bisa kita sandingkan kepada hewan, jadi racun. Bisa ular. Jadi tergantung kita mau dikontekskan kemana. Makanya kata kurios itu ketika Yesus dikatakan kurios berarti merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena untuk mendapatkan gelar Tuhan harus pencipta langit dan bumi.
Harus pemilik langit dan bumi. Wong Yesus diberikan kuasa. Berarti dia diberi, kalau dia tidak diberikan kuasa, dia tidak berkuasa. Apakah sifat Tuhan itu menerima? Tidak. Sifat Tuhan itu memberi. Karena segala sesuatu milik dia. Ini rasio bang, ini pemikiran sehat. Tuhan itu tidak bergantung kepada siapapun. Yesus mengatakan, aku datang bukan karena kehendakku, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kan? Pertanyaannya, Yesus mau dari manakah? Dia mau dari firman, dia mau dari surga, dia mau dari mana? Intinya dia sampai ke dunia itu dalam keadaan manusia, titik. Dan manusia tidak bisa jadi Tuhan. Masalah dia punya keilahian, dia punya itu namanya mujizat. Mujizat Pak. Setiap nabi yang diutus oleh Tuhannya itu pasti itu ada mujizat. Contoh, di dalam Islam dikatakan ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api dia tidak mati. Apakah dia Tuhan? Tidak. Tetapi waktu dia dilempar dalam api, maka malaikat berseru, wahai ya Rob, kekasihmu dilempar di dalam api. Apa kata Allah? Ya nar kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi mereka mendapatkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ingat nggak ketika Yusuf mau dibunbun oleh saudaranya itu? Tuhan selamatkan tidak? Tuhan selamatkan karena itu kan Tuhan selamatkan keturunannya kan. Oke. Ketika Musa dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, Tuhan selamatkan tidak? Ya, dikejar tentara Romawi, betul, diselamatkan bang. Membelah laut. Diselamatkan kan? Nah, Betul. ketika datang masanya Yesus, Yesus dikejar-kejar mau ditangkap oleh tentara Romawi, Tuhan selamatkan atau tidak? Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubihalahu. Iya itu Pak. Jadi semua akan diselamatkan. Makanya dalam Ibrani 5 nomor 7 kan Yesus berdoa, ya. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Doa Yesus didengar ketika di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Ini keinginan Yesus. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi. Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa, melainkan dari kehendakmu. Apa kata dalam Yohanes? Ingat Pak, kutanya sama Anda jujur dulu. Ketika Yesus di kayu salib dia teriak apa? Eli, Eli, apa Pak? Eli lama sabaktani. Artinya apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Bagaimana dengan ayat ini? Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendirian. Terus siapa yang siapa yang teriak Eli Eli la sabaktani? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal di sini Yesus mengatakan Dia tidak akan membiarkan aku sendirian, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ingat tidak? Ketika iblis suruh Yesus loncat dari atas bukit itu, bahkan iblis mengatakan sebab ada tertulis, kan? Kakimu tidak akan terhentuk apa? Batu. Terus bagaimana tentara bisa mau tangkap dia, Pak? Karena potensi yang tertinggi, Pak. Begitu. Karena ketika kalian mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa, berarti Bapak ini bagaimana ya? Mau bilang pimplan juga tidak. Dia yang turunkan larangan membunuh, kan? Benar tidak? Tetapi kenapa dia berkehendak anaknya untuk dibunuh? Bagaimana ceritanya itu? Coba ceritanya. Itu nanti berhubungan dengan konsep berkat dan kutuk, Bang. Ingat Pak ya. di dalam Matius 9, di dalam Markus, sabar saya lihat dulu, saya lupa Markus apa Matius. Di Markus 9 nomor 16. Oh, Matius, di Matius di Matius 9 nomor 16 Pak ya. 19. Ini Pak. Izin sedikit ya, kita korek-korek sedikit masalah penyaliban.
Di dalam Matius 19 nomor 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, kata orang itu kepadanya, "Perintah Allah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta." Berarti larangan dari Allah ini jangan membunuh, betul? Oke. Nah, bagaimana tanggapan Anda di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ini perbuatan keji atau tidak? Kalau ayat ini ya Bang, betul. Perbuatan keji kan? Cuman saya tidak percaya bahwa Yesus dibunuh orang Yahudi kan Bang. Oh, berarti Anda tidak percaya ini. Iya, itu kan kalimatnya bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Padahal kenyataannya kan Tuhan Yesus itu tidak dibunuh orang Yahudi. Dia menyerahkan Nah, nyawanya terus? Bang. Ya, itu. Jadi mana yang betul ini? Kalau memang ini tidak betul, berarti ada potensi menambahkan atau merubah. Nah, jadi bingung kita nanti kan? Jadi bingung kita. Makanya Ada ayat Alkitab, saya tidak hafal sih Bang. Saya tidak hafal ayatnya di mana. Cuman kira-kira bunyinya mirip seperti inilah. Anak manusia berkuasa untuk menyerahkan dan mengambilnya kembali. Cuman saya nggak hafal lokasinya di mana Bang. Iya. Saya nggak menghafal Kalau ayat. Kalau Anda mengatakan bahwa anak manusia berhak menyerahkan nyawanya itu dan mengambil kembali, bertentangan enggak dengan 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini? Kita harus bahas secara konteks sih Bang, itu menyeluruh. Bisa jadi itu perkataan Rasul atau perkataan siapa. Kita harus bahas secara full. Oke. Kalau menurut Anda sendiri nih, kematian Yesus di kayu salib itu apakah itu sudah dinubuatkan oleh Bapa yang di sorga? Ya, Oke. Berarti Betul. Yesus datang ke dunia ini, itu untuk mati. betul. Oke, yang Sebagai dikatakan tebusan bahwa bagi banyak Bapa. orang. Oke, baik. Terus kenapa Bapak menurunkan perintah dilarang membunuh? Padahal dia berkehendak anaknya untuk mati. Berarti dia yang membunuh anaknya sendiri. Karena tanpa kehendak Baik. dia anaknya tidak mati. Coba Anda jelaskan itu. Baik. Pertama yang harus kita pahami gini Bang. Penulisan hukum Taurat pada loh batu itu kan ditulis oleh jari-jari Allah ketika Musa, zaman Nabi Musa. Sementara konsep penyaliban Tuhan Yesus, konsep pengorbanan anak domba Allah ini sudah ada dalam kekekalan. Jadi sebelum dunia ada, konsep ini sudah ada. Itu Bang. Anak manusia hanya datang untuk menggenapi nubuat yang ini, yang sudah ada dalam kekekalan. Itu yang saya pahami Bang. Terus bagaimana dengan Anda menanggapi di nubuatan di Ulangan 27 nomor 26 itu, Pak? 27 25 ini, Pak. Bagaimana tanggapan Anda di sini, Pak? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa harus mengatakan amin. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, betul itu Bang. Cuman saya harus baca Nah, fullnya, cuman enggak ada. Oke. Cuman itu Berarti kayaknya yang terkutuk berhubungan dengan ya terkutuklah. Kalau mungkin Abang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu emang ada ayatnya di Ulangan itu Bang, betul. Iya, berarti begini Bang, di dalam Galatia 3 3:13 ini kan, Galatia 3 ayat 13 kan? Kan? Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib itu kan dikutuk. Yesus tergantung di kayu salib, benar? Nah, siapa yang mengutuk dia di kayu salib itu? Jadi begini, itu sebenarnya mengenai terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu bukan cuma di Galatia Bang, di Ulangan itu Galatia itu Iya, menulis iya. ulang apa Saya yang tanyakan sama terkonsep Anda. dalam kitab Ulangan.
Iya, dalam saya tanyakan perjanjian itu lama. nubuatannya di situ. Jadi 1000 Nubuatan tahun di situ. sebelum itu sudah tercatat dalam. Oke bang. Iya, saya tahu nubuatannya di situ. Yang saya tanyakan, siapa yang mengutuk orang tergantung di kayu salib itu? Siapa yang mengutuk? Dosa itu bang, upah dosa adalah maut dosa. Tidak, tidak. Saya tanya, siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu itu? Siapa yang mengutuk? Coba Anda jujur. Siapa yang mengutuk saya enggak tahu sih bang, apakah Allah atau siapapun, perhatikan karena ini, saya Pak. belum sampai situ. Oke. Perhatikan di sini karena ada tanda bintang. Ini kan penggenapan, kita klik di nubuatan, keluar di Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Betul itu. jeder. Berarti Bapak kutuk anak. Ya. Berarti Bapak Itu kutuk nanti anak. kita nanti bahas konsep berkat dan kutuk. Jadi kutuk itu lahir. Kita akan kutuk itu lahir ketika adanya dosa kan bang. Ketika dosa itu kan manusia mati. Nah nanti kita bahas melebar lagi. Kematian itu ada 3, kematian fisik, kematian rohani, dan kematian keterpisahan dengan Allah. Nanti itu panjang lagi pembahasan. Emang mati ada berapa, Pak? Dalam Kristen mati ada 3 bang. Pertama, Mati ada 3. pertama mati secara fisik kan, kita putus napas. Baru mati secara rohani, yaitu putus hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga itu kematian kekal, neraka. Oh, berarti di Kristen mati ada berapa, Pak? Ada 3. Makanya kan waktu di dalam kitab Berarti Kejadian ini kan, hapus, Pak. pada hari engkau memakannya, disitulah engkau mati. Tapi kan tidak Tapi langsung ini mati, karena konsep hapus. kematian itu ada 3. Hapus ini. Coba baca. Manusia dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya 1 kali saja. Itu menurut siapa dulu bang? Oh, ini menurut Ibrani, Pak, kitab Anda. Kok Anda bantah terus? Ya, Itu saya yang bilang, memahami Pak. harus bahas secara konteks sih bang. Jadi kalau mau Iya. langsung disuguhkan ayat, karena saya bukan penghafal ayat. Jadi cuman sekedar Iya, Pak. pengen ngobrol-ngobrol aja bang. Iya, mantap lah. Enak-enak sama Anda. Nanti Anda punya waktu yang luang, kalau apa bisa malam Anda naik ulang, kita bahas tentang konsep penyaliban. Apakah penyaliban ini Siapa, datang Bang? dari si Bapak atau dari si Iblis, ya? Tapi Karena itu, saya Pak. ingin satu aja bang, satu yang saya ingin bahas sedikit aja. Tadi kan abang bilang sempat bahas dengan Pak Dr. Budi Asali kan, Iya, katanya semalam mengenai kekurangan LAI. Salah satu kekurangan LAI yang paling saya ingat itu bang, ketika dia membahas tentang penolong yang lain, yang abang sempat angkat tadi kan, penolong yang lain. Nah itu kalau dalam bahasa asli dia berbunyi, kata yang dipakai itu parakletos. Kalau dalam Alkitab terjemahan LAI kan seorang penolong yang lain, makanya kita mengartikannya orang kan bang. Tapi dalam bahasa asli dipakai kata parakletos, penolong yang lain gitu bang. Cuma LAI menerjemahkan seorang penolong yang lain. Karena dalam Baik, ya, iman sahabat. kami yang disebut penolong yang lain itu Roh Kudus. Oke, seorang penolong yang lain itu Roh Kudus. Nah, sabar ya Pak ya. Ini di mana ya? Sabar, saya buka tadi datanya, saya sudah. Itu kan tentang roh penghibur ya Pak ya? Ya. Betul bang, betul. Nanti berhubungan dengan Oke, hari sabar. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan ia akan menafikan dosa, kebenaran, penghakiman, dan dosa. Mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Sabar Pak ya. Ini. Ini Pak, kita buka datanya di sini. Yohanes 16 berapa? Aku harus pergi agar roh penghibur itu datang kan?
roh penghibur ya. Betul? Yang dijanjikan itu adalah roh penghibur kan? Nah, mari Pak. Sabar Coba kita lihat sini Pak ya. Roh ini Pak. Coba Anda baca ini. Siapa roh penghibur itu kalau menurut Anda Pak? Karena begini Pak, coba Anda perhatikan di sini Pak. Ini kita buka-bukaan saja. Nih. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada apa belum? Roh Allah ada, Bang. Ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada apa belum? Roh Kudus sudah ada, seharusnya sudah ada, Bang. Sudah ada, seharusnya sudah ada, dan memang sudah ada. Waktu dibaptis kan Roh Kudus ada, kan? Tetapi kenapa Betul, ada Bang. narasi di sini? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tidak mungkin dalam satu negara mempunyai dua presiden. Tidak mungkin dalam satu negara mempunyai dua pemimpin negara. Tidak mungkin dalam satu dunia mempunyai dua nabi. Asyhadu. Makanya roh penghibur kalau dalam bahasa Ibrani adalah mah. Apa? Muhammad? Ayo. Selamat datang di kebenaran. Asyhadu. Peace be upon him. Nanti Bapak kaji itu. Bagaimana kalau sesi sebentar malam kita kaji masalah Yohanes 14:1. Yohanes 14:16. Iya, satu-satu pasal aja, Bang. Kalau melebar-melebar nanti lompat-lompat saya juga bingung, Berarti Bang. Kalau saya bukan ahli sebentar jadi. kita janjian. Oke, sebentar kita berdua janjian kita bahas coba satu perikop karena saya belum pernah diskusi satu perikop itu, Pak. Kita bahas dari Yohanes 14 nomor 1 sampai selesai. Karena saya tertarik Yohanes 14 nomor 1 itu karena perikopnya adalah rumah Bapa. Kan? Kita semua kan pengen ke rumah Bapa, kan? Mohon maaf, Abang, Ya. kalau ada salah-salah kata. Abang, saya juga sering ke Ternate dulu. Di gimana? Kampung Pisang. Di Kampung Pisang. Iya. Dekat itu dekat. Oh, iya. Nanti sebentar, Wow. Hari-hari makan ikan, nanti Abang. sebentar kan. Hari-hari makan ikan. Oh, iya. The best memang. Tahu nih. Oh, Abang di pinggir pantai. Aduh. Mantap, Abang. Kalau Abang lihat ini di mana? Di Manado, asli Manado. Manado, iya, Manado. Cuma orang waktu itu ada proyek Manado di mana? di Ternate, di Jailolo, di Sanana. Proyek apa? Waktu itu proyek bangunan, Abang. ISDA di Manado di mana? Manado di mana? di kota Manado ini, Abang. Di Iya, di kotanya. mana? Saya di Wonasa. Oh, masalah. Itu saya petamang satu perjuangan Gunung. Mitra ada dapat bagi tuh mat ular. Iyo, mar hidup, Om. Itu. Bang, hidup. Iya. Oh, abang pe kauling berarti orang-orang Tanya. itu. Kalau saya di apa di Wonasa. Kita di Itu. Gunung Potong. Dulu kan dong. Kita di Gunung Potong. Dulu dong keluar di Manado itu kan di sayap masjid itu dia Ian itu dorang keluar baru dari Kampung Gatang itu kan dong semua preman semua itu. Baru dapat kabar tadi malam itu. Kalau Iya. hari malam pas live kok baru dapat kabar. Tamang kasih kabar bilang
apa mat dapat itu dapat bagi. Iyo, mat ular sedih juga bang karena anak-anak peranggang yang ini, aduh sedih juga sih. Ya sudah, so tumpe zaman sekarang cuma mau kasih apa, kembalikan jemaat-jemaat Iya, kepada Abang. ajaran Yesus yang sebenarnya. Iya. Seperti Bapak Abang ini, sehat saya selalu, abangku. Ya, Abangku luar biasa, abangku ini luar biasa. Saya memuji abang, ilmu Alkitabnya tinggi sekali. Memang Siap, luar siap. biasa Kita bang. Sehat belajar. selalu abang bersama keluarga. Oke, siap. Sehat-sehat selalu abang. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Teman-teman juga mohon maaf salah-salah kata. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Selamat sore abang. Iya, sore, sehat selalu. Salam buat semua keluarga, salam toleransi. Ya. Iya kan? Ya orang belajar. Siapa tahu mungkin ada di bawah yang gereja kosong bisa kontrak saya jadi pendeta, silakan. Yang penting ada Fortuner saja. Pahamlah, Islam itu kan orang pintar-pintar. Islam itu kalau mau berdiskusi bukan asal cuma modal naik-naik saja, tapi dia belajar. Dia belajar. Oh ini begini, belajar sampai di dalam-dalam. Makanya saya itu sampai original teks itu bahasa saya kaji loh. Kan? Udah maghrib belum? Sebentar lagi, masih lagi 10 menit di sini. Di sini maghrib 18, di sini maghrib 18.47. Ini baru 18.31. Masih lagi berapa menit? Pak Bang Erisko, sedikit lagi. Ini sudah mau tutup. Makanya saya itu belajar loh dari bahasa apa? Yunani, Ibrani, Pakistan, Bangladesh, Thailand, India, itu kita belajar. Gitu. Ya silakan buat teman-teman Kristen mungkin masih ada yang mau diskusi lagi di atas. Itu Kristen tadi baik, itu sopan, bagus itu. Kan. Halo Azman. Islam Halo, Kristen. assalamualaikum abangku. Di bawah aja bang. Waalaikumsalam. Oke, siap. Ya silakan Abraham, open cam. Mana? Yang mana tuyul? On cam. Sabar. Ulang papa aja marah-marah. Sabar. Santai. Nana di mana nih kalau baronda Ternate lah, tong ngopi-ngopi kah? sabar. Bram ini Sabar. bagus juga satu daerah sama saya, cuma dia kalau berbicara 10-12 yang salah. Bram ini itu setiap hari tanya di mana, di jalan terus dia di atas mobil, jangan-jangan Jalan diusir ini. istri dia ini. Nah, kan? Di bete Oh, dalam ini mobil jadi ini. di mana? Kalau kesnya lampu silau. Lanjut. Coba tadi yang apa? Yang apa tadi? Ayat tadi yang itu tuh. Asadu. Yohanes 14. Yohanes 14:16. Di situ ini Bram, apa kita tak bisa lama barang semua masuk maghrib kong. Iya, Ini, Bram. sabar. Nanti baru naik. Itu musuh main, sabar. Udah maghrib. Bukan, sedikit lagi, masih 10 menit, Saya cuma kasih tunjuk ini Bram. Ini kita pakai analogi begini Bram ya. Ketika kamu meminta saya rokok dan saya memberikan korek, ini saya salah kasih apa benar kasih? Salah kasih. Salah kasih. Coba kita buktikan di sini ya. Sini. Yohanes 14:17 nih. Saya pakai data ya. Nah, Oke. di sini di dalam Yohanes 14:16 ini kalau kita buka di sini kan dia mengatakan, nah, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong kan. Jadi yang diminta ini adalah kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, kalau kita buka dia punya strong number di sini, seorang penolong itu adalah Parakletos.
Tapi kalau kita masuk ke ayat 17, yang datang adalah roh. Sementara roh ini kalau di original teks itu kita buka adalah pneuma. Jadi yang diminta adalah parakletos, yang datang adalah pneuma. Ketika Bram minta saya rokok dan saya berikan korek, berarti Bram sudah jawab tadi salah kasih. Masa yang diminta adalah parakletos, tetapi yang datang adalah pneuma. Ini salah kasih apa benar kasih? Coba dipikir sendiri dulu. Analogimu dengan ayat enggak nyambung. Nah, begitu. Tidak nyambung Ya itu. sudah, kalau nggak nyambung ya sudah, nanti sebentar baru kita nyambung lagi lah. Sudah, turunlah Bram. Nanti sebentar baru kita nyambung lagi. Saya sudah mau maghrib. Gitulah. Iya. Dia yang jawab sendiri, baru dia bilang tidak nyambung. Aku akan meminta kepada Bapa parakletos dan dia akan memberikan kepadamu pneuma. Kalian minta saya rokok, saya kasih korek. Berarti Bram, oh itu salah kasih. Yang diminta adalah parakletos, yang datang pneuma. Ini ibaratnya kita pesan kipas angin, yang datang anginnya. Kipasnya tidak datang. Analogi sudah pas, kamu bilang tidak pas. Baru kamu mulai putar-putar dari Jayolo sampai Tobelo nanti. Izin teman-teman semuanya, Pak Bang Erisko, izin ya, saya mau persiapan maghrib dulu. Ya, nanti kita lanjut sebentar habis sholat isya ya teman-teman ya. Insyaallah doakan, terima kasih yang sudah bantu dengan gift-gift, luar biasa ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya teman-temannya. Nanti kita lanjut sebentar malam nanti ya teman-teman. Ya, karena kita mau persiapan untuk sholat maghrib lagi. Siap Bang Erisko, siap, sehat selalu abangku ya. Oke semuanya, semoga live kita ini, penjelasan kita ini bisa menjadi ittiba buat diri kita dan bisa menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat keluarga kita dan buat umat seluruh alam ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan ya. Ingat teman-teman, NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati ya. Gas.